Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Koromah Sunan Kalijaga mengubah tanah jadi emas. Dalam babat Tanah Jawi diceritakan beberapa Koromah Sunan Kalijaga. Terdapat kisah Sunan Kalijaga dan Ki Pandan Arang. Al-Kisah Ki Pandan Arang I, Adipati di Semarang, sangat menderita karena putri kesayangan yang cantik jelita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil sebagai menantu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Rana Wijaya, berasal dari Majapahit. Atas perintah Ki Pandan Arang I, Rana Wijaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus, beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Rana Wijaya diambil sebagai menantunya. Pada saat Ki Pandan Arang I meninggal dunia, Rana Wijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandan Arang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemajuan dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandan Arang II lupa diri. Ia jadi congkak, sombong, dan kedukut. Ia selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar, disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan, namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. Setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandan Arang. Pandan Arang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertaubat. Pandan Arang melepaskan kedudukannya sebagai adipati, ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandan Arang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabaikat. Ada juga cerita yang lain. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak kelaparan. Sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang kepada kepala dusun. Dia meminta dipinjamkan beras seliter untuk makan anak-anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun tersebut. Malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini. Bukannya engkau tadi mengatakan isi karung ini memang pasir? Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Sunan Kalijaga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian sang kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung tersebut, termasuk kepada orang-orang miskin tadi. Wallahu a'lam bishawab.